Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangning yang Abian Basi pada pagi hari ini. Saya senang berjumpa dengan saudara sekalian dan tentunya saya berharap saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu disertai dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita melakukan aktivitas kita pada saat ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas perlindungan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan selamat. Bapa di surga, kami jemaat Tuhan pada hari ini siap untuk memulaikan aktivitas kami. Kami akan melakukan semua aktivitas yang telah kami rencanakan pada hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kami mau rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar kami untuk melakukan kegiatan. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami jemaat Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kiranya kami terus dimampukan untuk selalu menjadi saksi hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan lawan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan dosa kami dan Tuhan melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami layak pada pagi hari ini duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dua firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari kitab Ulangan 2 ayat 7. Kitab Ulangan 2 ayat 7, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Lukas 22 ayat 35. Ia, yaitu Yesus sendiri, berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Demikian dua pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul Tuhan Cukupkan. Sekali lagi, Tuhan Cukupkan. Bersyukur adalah sebuah keputusan. Merasa cukup adalah sebuah keputusan. Setiap orang tentu berada pada posisi dan situasi yang berbeda. Dan mungkin tidak semua bisa bersyukur untuk apa yang ada pada saat ini. Bersyukur dan merasa cukup adalah sebuah keputusan. Ia bukan datang dari hasil kesuksesan ataupun pencapaian, apalagi dari materi yang kita miliki. Ia ada dalam hati kita saat ini, dan kita tidak akan pernah menemukannya jika kita tidak secara intensional memutuskan untuk bersyukur dan selalu merasa cukup. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 2 ayat 7 merupakan janji pemeliharaan Allah kepada umatnya di padang gurun. Tuhan menunjukkan pemeliharaan yang luar biasa dan tak masuk akal pada umat Israel sekeluarnya mereka dari tanah Mesir tempat perbudakan. Saat Tuhan berjanji memimpin, Dia tidak pernah lalai memelihara. Tuhan terus menyediakan mana setiap hari sampai mereka tiba di Kanaan, tanah perjanjian. Bahkan Tuhan membuat pakaian dan kasut mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak juga menjadi bengkak. Selama perjalanan 40 tahun itu, demikianlah pula kesaksian yang tertulis dalam Injil Lukas 22 ayat 35. Tuhan Yesus memberi penguatan kepada para murid setelah makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mengajak para murid meninjau ulang pemeliharaan Allah yang sesungguhnya telah mencukupkan setiap kebutuhan mereka ketika diutus. Dengan kaki telanjang, tanpa uang di dalam pundi-pundi mereka dan serba berkekurangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan rasa bahagia yang buat mereka, yang buat kita perlu untuk bersyukur, namun rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Mampukan kita untuk bersyukur saat ini dan memaknai kecukupan dari kacamata yang berbeda. Jika belum, berlatihlah dan berdoalah. Butuh waktu, namun kita akan sampai di sana jika kita bersungguh-sungguh dan selalu berserah kepada Tuhan. Teruslah yakin bahwa kebutuhan kita setiap hari telah dan akan dipenuhi oleh Tuhan senantiasa. Sebab Tuhan senantiasa mengingat rahmat dan kasih setianya kepada kita. Buanglah segala kekhawatiran di hidup ini, sebab hidup kita tidak berlangsung oleh kekuatan kita sendiri. Pemeliharaan Bapalah yang membuat hidup kita. Imanilah, Tuhan bekerja dan Tuhan selalu cukupkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita juga merasa harus mengalami seolah-olah sedang berada di padang gurun. Tetapi ada hal yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Di tengah badai kehidupan yang seberat apapun, janganlah sampai kita melupakan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Pengalaman hidup bangsa Israel ini menjadi bukti nyata betapa sempurnanya penyertaan Tuhan terhadap mereka. Namun meskipun berada di padang gurun selama bertahun-tahun, bangsa Israel tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun juga. Saudaraku, seringkali ketika permasalahan datang menerpa hidup ini, kita bertanya, di manakah Tuhan? Jika ada persoalan datang, kita seringkali bertanya, di manakah Tuhan? Kita merasa Tuhan tidak mempedulikan kita dan membiarkan kita bergumul sendirian. Akibatnya kita menjadi lemah dan tak berdaya. Ibaratnya sebuah bangunan rumah rohani, kita hancur berkeping-keping dan tinggal puing-puing berserakan. Mengapa semua itu bisa terjadi? Saudaraku, dengar baik. Sesungguhnya ada banyak orang percaya yang tetap kuat dan mampu bertahan di tengah
persoalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman yang begitu indah yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami dengan iman, percaya dan berkata, Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kami di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami dan juga bermasyarakat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu mencukupkan akan setiap kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Bapa di surga, firman yang indah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kiranya senantiasa Tuhan selalu memberkati kami dan melindungi kami dalam kami melakukan aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selalu Tuhan tuntun kami melangkah pada hari ini Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendirian Tuhan, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kami. Selalu Tuhan berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami jemaat Tuhan yang berseru pada pagi hari ini, dan seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat melakukan aktivitas pada pagi hari ini dan tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan dengan iman terus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kecukupan, bahkan berkelimpahan berkat untuk kita semua. Haleluya.